Mendukung program 1 juta vaksinasi bagi masyarakat, Polresta Malang Kota bekerjasama dengan Kementerian Agama melakukan vaksinasi booster atau dosis ketiga bagi masyarakat di tempat-tempat ibadah. Vaksinasi booster ini digencar agar masyarakat dapat mudik dengan aman dan sehat. Vaksinasi booster atau vaksinasi dosis ketiga bagi masyarakat di tempat ibadah, salah satunya berlangsung di Masjid Sabilillah, Jalan Ahmad Yani, Kota Malang. Warga yang ingin mendapatkan vaksinasi nampak antri sembari menunggu di masjid untuk mendapat giliran vaksinasi booster. Warga kemudian melakukan screening kesehatan dan yang sehat langsung disuntik vaksin jenis AstraZeneca dan Pfizer. Vaksinasi booster bagi masyarakat ini merupakan dukungan program 1 juta vaksin serentak se-Indonesia. Di Kota Malang, Polresta Malang Kota bersama Kemenak melakukan vaksinasi di tempat-tempat ibadah. Hingga saat ini dari target 5.000 warga, sebanyak 3.000 warga telah mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 dosis ketiga ini. Kementerian Agama Kota Malang berharap warga yang belum divaksin booster agar segera divaksin, supaya pemudik maupun keluarga yang berada di kampung halaman sama-sama terlindungi saat merayakan Hari Raya Idul Fitri nanti. Targetnya diperkirakan antara 5.000 sampai 10.000 peserta. Jadi berbagai kalangan, tidak hanya muslim tapi seluruh komunitas beragama apapun bisa dilayani dan tidak dibatasi dengan wilayah. Monggo, istilahnya yang mau sini sambil ke masjid atau sambil belanja apa, mampir silakan. Pak, sejak 12 April lalu sudah berapa banyak Pak? Sekitar 3.000 lebih. 3.000 lebih. 3.000 yang sudah terjaring, yang sudah mendapatkan data kami, itu 3.000 lebih. Sementara Risma Sembiring, salah satu warga yang hendak mudik, mengaku senang karena telah mendapatkan vaksin booster. Sehingga di saat mudik dirinya tidak perlu rapid antigen maupun PCR. Sebelumnya pemerintah menyebut tidak ada penyekatan selama mudik lebaran. Warga dibolehkan mudik setelah 2 tahun sebelumnya ada larangan mudik karena tingginya angka kasus COVID-19. Namun sebagai syarat perjalanan, pemudik wajib sudah divaksin booster. Jika belum, pemudik wajib menjalani tes antigen atau PCR. Ini tadi vaksin buat keperluan apa Mbak? Untuk pulang ke kampung sih. Untuk pulang mudik? Iya. Gimana nih Mbak tanggapannya dengan vaksin di masjid? Kan jarang-jarang ya vaksin di tempat ibadah. Pendapatnya Mbak gimana? Merasa gimana? Yang pasti nyaman banget sih, soalnya kan tadi habis Jumatan juga kan, itu bisa sholat, terus nunggunya juga di masjid, jadi nyaman, lebih nyaman aja sih. Terus fasilitas sama ketepatannya itu cepet gitu. Mbak, menurut Mbak gimana nih vaksin booster dijadikan syarat untuk mudik lebaran? Lebih mudah sih ya, soalnya biasanya pakai rapid kan. Nah ini pakai booster aja itu lebih enak sih. Simon Alfredo melaporkan. Vaksinasi booster bagi masyarakat di Kota Malang gencar dilakukan. Hingga saat ini capaian vaksinasi booster di Kota Malang di angka 33,12%. Tingginya capaian vaksinasi booster ini berdampak positif bagi kasus aktif COVID-19 di Kota Malang yang terus menunjukkan tren penurunan. Angka capaian vaksinasi booster di Kota Malang yakni 33,12%. Tidak lepas dari upaya Pemkot Malang melalui Dinas Kesehatan yang gencar melakukan vaksinasi booster atau vaksinasi dosis ketiga bagi masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Dr. Husnul Mu'arif mengatakan, hingga saat ini capaian vaksinasi di Kota Malang sudah di angka 33,12%. Meski capaian vaksinasi sudah tinggi, namun pelaksanaan vaksin booster tetap dilaksanakan baik di fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan klinik pada saat hari kerja dan jam kerja maupun di gerai vaksinasi yang ada. Bahkan saat mudik lebaran, Dinas Kesehatan akan tetap melayani masyarakat yang ingin melakukan vaksinasi dosis ketiga dengan menyediakan layanan vaksinasi di pos pelayanan mudik yang ada di Stasiun Kota Baru Malang. Meski vaksinasi dosis ketiga gencar dilakukan, stok vaksin di Dinas Kesehatan Kota Malang sejauh ini masih aman. Stok vaksin di Dinas Kesehatan sampai saat ini masih tersedia 400 dosis. Sedangkan di masing-masing vaskes masih tersedia 100 hingga 150 dosis setiap harinya. Sementara tingginya capaian vaksinasi ini membuat kasus aktif COVID-19 di Kota Malang terus menunjukkan tren penurunan. Saat ini hanya 17 kasus aktif, di mana 3 pasien masih menjalani rawat inap di rumah sakit, sedangkan 14 lainnya menjalani isolasi mandiri di rumah. Masyarakat juga dihimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Kita sampai kemarin itu 33,12. Alhamdulillah sehingga pelaksanaan booster ini tetap dilaksanakan ya, baik di vaskes sesuai dengan jam kerja dan
hari kerja maupun di luar Vaskes. Yang kayak gini kita kerjasama dengan Kementerian Agama. Sentra vaksinasi masih tetap ada, ya, yang ada di Polkesmas. Jadi pos pelayanan itu layanannya lengkap, ya. Jadi pemeriksaan kesehatan ada, kemudian vaksin ada, kemudian swab antigen juga ada. Itu ada di titik posyan yang di stasiun Kota Baru. Jadi kasus aktif kita itu tinggal 17. 3 ada di rumah sakit, yang selebihnya isolasi mandiri di rumah. Stoknya kalau di dinas ini kita tinggal 40 vial, ya, yang Pfizer, ya. Jadi berarti tinggal 400 dosis. Tapi yang di Vaskes cukup, ya, karena puskesmas itu kan sekali buka antara 100 sampai 150 dosis. Di semua puskesmas 16, kemudian sebagian klinik dan sebagian rumah sakit. Simon Alfredo melaporkan. Memasuki hari ke-22 Ramadan, masih belum terlihat adanya kenaikan jumlah penumpang mikrolet di Terminal Arjosari, Malang. Penumpang masih cenderung sepi sehingga banyak mikrolet keluar terminal dalam kondisi kosong penumpang. Beginilah yang terlihat di Terminal Arjosari, Malang. Memasuki hari ke-22 Ramadan, masih belum terlihat adanya kenaikan jumlah penumpang dan terminal untuk mikrolet masih cenderung sepi. Para sopir angkutan umum jurusan ke berbagai wilayah baik antar kota Malang maupun ke wilayah Kabupaten Malang masih beroperasi dengan normal. Para sopir mikrolet ini mulai ada harapan mendekati Idul Fitri karena sudah tidak ada pelarangan mudik lebaran, sehingga penumpang diperkirakan akan mulai ramai dan ada pemasukan lebih yang diperoleh para sopir mikrolet menjelang Idul Fitri. Menurut salah seorang sopir jurusan Gadang Arjosari menjelaskan, saat ini penumpang masih cenderung sepi dan diperkirakan dalam beberapa hari ke depan akan mulai ada peningkatan. Terlebih saat ini untuk angkutan umum bis mulai terlihat ada peningkatan jumlah penumpang dan setelah lebaran anak sekolah bisa masuk kembali normal. Di lokasi pintu keluar mikrolet terlihat banyak mikrolet yang keluar dengan hanya membawa 1-2 penumpang atau bahkan kosong sama sekali. Dan para sopir banyak yang lebih memilih mencari penumpang di jalan dibandingkan menunggu di dalam terminal. Penumpangnya ya belum ada perubahan, Mas, ya. Karena apa? Karena ya orang masih mikir-mikir untuk hari raya mungkin. Iya. Diperkirakan mulai ada penumpang kapan Pak ini kira-kira? Ya, seminggu? Kurang lebih, enggak sampai, mungkin 3 hari lagi. Mulai agak mungkin 3 hari lagi, itu mulai banyak orang mudik. Pak kalau dekat kan sekarang kan udah banyak yang vaksin booster itu. Nah itu masyarakat akhirnya ya punya kebebasan lah. Tapi harus tetap prokes itu. Pak, kira-kira kalau ada kenaikan jumlah penumpang dibandingkan dengan awal puasa sampai berapa persen Pak kalau dekat-dekat lebaran Pak? Mungkin kurang lebih ya naiknya berapa persen gitu? Ya, dibandingkan awal puasa. 3% malah cuman. Ya kecil 3%, 30% paling. 30%. Berarti masih belum Pak ya, belum. Ya, tapi kalau pas habis lebaran kira-kira tambah ramai? Kalau habis lebaran mungkin lebih baik. Masalahnya apa? Ya. Anak sekolah masuk, anak kuliah masuk, terus selama ini kan bisnis, apapun. Nah, itu kayak terbengkalai. Berarti masih masih optimis Pak ya? Optimis sekali. Indonesia berubah kok. Iwan Dikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Memastikan mudik lebaran 1443 Hijriah berjalan lancar, pemerintah Kota Malang terus melakukan perbaikan sarana pendukung seperti jalan rusak, banjir, dan kemacetan, agar memberikan kenyamanan bagi masyarakat saat mudik maupun merayakan Idul Fitri. Pemkot optimis masih mempunyai cukup waktu untuk melakukan pembenahan sarana pendukung sebelum lebaran nanti. Jalan rusak, banjir, dan kemacetan merupakan masalah yang dikeluhkan oleh masyarakat. Untuk itu, pemerintah Kota Malang saat ini tengah melakukan sarana pendukung, khususnya jalan rusak dan banjir, agar memberikan kenyamanan bagi masyarakat saat mudik lebaran. Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, mengatakan, untuk jalan rusak dan berlubang saat ini tengah dilakukan perbaikan, sehingga sebelum lebaran semuanya sudah dilakukan perbaikan. Selain jalan rusak, masalah banjir juga menjadi perhatian Pemkot Malang, di mana lokasi yang menjadi titik terjadinya banjir menjadi fokus perbaikan. Pemantauan pintu air di Senggaling juga menjadi perhatian, sehingga dilakukan buka tutup agar tidak terjadi banjir apabila turun hujan dengan intensitas tinggi.
Sedangkan untuk daerah yang rawan macet, dilakukan rekayasa arus lalu lintas sehingga tidak terjadi penumpukan kendaraan. Wakil Wali Kota Malang juga optimis dengan masih adanya sisa waktu yang cukup, semua sarana pendukung akan dilakukan perbaikan sebelum Lebaran nanti. Hal-hal yang terkait dengan sarana-prasarana pendukung dari jalan berlubang dipastikan sebelum Lebaran tertutup semua. Tempat-tempat yang diprediksi ada banjir, konsentrasikan di sana. Jangan sampai masyarakat merayakan Lebaran, banjiran dan sebagainya dan seterusnya. Titik-titik yang dianggap rawan, pintu air yang ada di Sengkaling dijaga dipastikan. Supaya apa? Bila terjadi banjir ada buka tutup sesuai dengan peran yang selama ini. Begitu juga titik rawan macet, tadi dibahas. Termasuk ketahanan pangan, stabilitas pangan, dan ketersediaan BBM, energi, gas, dan lain sebagainya. Ada waktu, sekarang kan tanggal 20 nih, ya, sampai nanti tanggal 28 ada waktu yang sekiranya belum rapikan, yang sekiranya belum selesaikan ada waktu. Simon Alfredo melaporkan. Untuk mengetahui kondisi masyarakat Kota Batu pada bulan Ramadan sekaligus membantu meringankan beban warga masyarakat di bulan suci Ramadan menjelang Idul Fitri 1443 Hijriah, pemerintah Kota Batu melaksanakan kegiatan safari Ramadan dari masjid ke masjid dan menyerahkan santunan dan bantuan secara simbolis kepada anak yatim, warga duafa, takmir masjid dan juga marbot masjid. Memasuki hari ke-22 Ramadan, kegiatan silaturahmi Ramadan 1443 Hijriah berlanjut ke Masjid Jabal Nur Solihin, Dusun Toyomerto, Desa Pesanggerahan, Kecamatan Batu. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Batu Hajiah Dewanti Rumpoko beserta Wakil Wali Kota Batu Haji Punjul Santoso, Kabak Kesra Henry Suseno, Camat Batu Yopi Supriyadi, Muspika, Kades Sumberjo, tokoh masyarakat, takmir masjid, masyarakat sekitar masjid, anak yatim, dan warga duafa. Silaturahmi Ramadan ini diawali dengan penyerahan santunan secara simbolis kepada perwakilan 10 anak yatim, warga duafa, serta takmir masjid dan marbot masjid yang diserahkan oleh Wali Kota Batu Hajiah Dewanti Rumpoko, Wakil Wali Kota Batu Haji Punjul Santoso, Kabak Kesra, serta Camat Batu. Acara dilanjutkan dengan sambutan selamat datang yang disampaikan oleh Kepala Desa Pesanggerahan Imam Wahyudi SPD dan dilanjutkan sambutan Wali Kota Batu Hajiah Dewanti Rumpoko yang menyapa warga Dusun Toyomerto dan berpesan kepada warga masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan untuk kepentingan bersama dan memohon doa restu agar rencana pembangunan kereta gantung bisa cepat terrealisasi dan Desa Pesanggerahan menjadi salah satu objek wisata yang akan ramai dikunjungi wisatawan. Program pemerintah Kota Batu ini setiap tahun kita biasanya safari Ramadan dilanjutkan dengan berbuka puasa. Karena situasi pandemi, pemerintah pusat ini melalui Kemendagri tidak mengizinkan kami pemerintah untuk bersafari Ramadan apalagi berbuka puasa. Karena seperti kita ketahui kalau berbuka puasa, Pak Lurah, Pak Kades, itu mesti ramai orang, pasti keberuduknya namanya berbuka puasa rame-rame yang itu dikhawatirkan pandemi belum berakhir, nanti ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Tetap kita harus menjaga protokol kesehatan. Di sini semua sudah vaksin yang kedua ya, alhamdulillah. Ibu-ibu sampun nggih. Nah, itu yang paling penting. Nanti kalau ada vaksin yang ketiga, nah ibu bapak yang mau pergi ke luar kota, nyambangi saudara atau nyambangi putra-putrinya yang ada di Surabaya atau ada di luar kota lainnya, itu wajib hukumnya harus suntik ketiga, booster namanya. Sementara itu dalam tausiahnya, Haji Ismail menjelaskan tentang banyaknya kemuliaan yang diturunkan Allah SWT di bulan suci Ramadan. Apalagi saat nuzulul Quran dan mengajak umat Islam untuk memperbanyak ibadah di bulan suci Ramadan, bulan penuh ampunan. Acara diakhiri dengan pembacaan doa penutup. Tuan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya.
Memastikan warga masyarakat Kota Batu dalam kondisi baik, aman dan kondusif pada bulan Ramadan, pemerintah Kota Batu melaksanakan kegiatan silaturahmi Ramadan 1443 Hijriah. Pada kegiatan tersebut juga diserahkan santunan dan bantuan bagi anak yatim, warga duafa, takmir masjid, dan juga marbot masjid. Kegiatan silaturahmi Ramadan 1443 Hijriah hari ke-22 ini dihadiri Wali Kota Batu Hajiah Dewanti Rumpoko beserta Kabakesra Henry Suseno, Camat Batu Yopi Supriyadi, Lurah Songgokerto, tokoh masyarakat, takmir masjid, masyarakat sekitar masjid, anak yatim, dan warga duafa. Silaturahmi Ramadan hari ke-22 ini berlangsung di Masjid Nurus Salam, Kelurahan Ngagli, Kecamatan Batu. Acara diawali dengan penyerahan santunan secara simbolis kepada perwakilan 10 anak yatim, warga duafa, serta takmir masjid dan marbot masjid yang diserahkan oleh Wali Kota Batu Hajiah Dewanti Rumpoko, Kabakesra, serta Camat Batu. Acara dilanjutkan dengan ucapan selamat datang oleh Kepala Kelurahan Ngagli Edwin Yogas Prata Harahap dan dilanjutkan dengan sambutan Wali Kota Batu. Hajiah Dewanti Rumpoko menyapa warga dan memuji masjid yang desainnya seperti kapal laut dan mengajak warga masyarakat untuk ikut serta menjaga berbagai fasilitas umum yang ada di wilayah Ngagli. Alhamdulillah hari ini saya ditemani oleh Pak Camat, Pak Kabakesra, ini Pak Lurah yang hadir di sini untuk bertemu dengan Ibu, Bapak, dan anak-anak yang tersayang semuanya. Mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah, ya. Alhamdulillah saya melihat ini hari ke-20. Jadi malam liburan ini nanti malam, ya. Kita siap-siap untuk meleang di masjid, ya. Selain beribadah juga kita memakmurkan masjid, ya. Tapi jangan lupa situasi kondisi masih belum sepenuhnya kondusif, jadi artinya pandemi ini masih ada, walaupun belakangan ini sudah mereda. Kegiatan silaturahmi Ramadan ini diakhiri dengan penyampaian tausiah dan pembacaan doa penutup oleh Ustadz Kasiono. Dalam tausiahnya menjelaskan bahwa doa anak yatim dan kaum duafa adalah doa yang mustajabah dan silaturahmi dapat memperlancar rezeki dan dilipat gandakan. Yonik Maman melaporkan. Bagi masyarakat Lemarang Raya, kami ingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Wali kerabat kerja, saya Ita Purwaningsih, undur di depan Anda, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.